Berkah bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dirasakan betul seorang pedagang kurma di Kabupaten Fakfak, Papua Barat yang berhasil meraup pendapatan di atas 80 juta rupiah dari hasil menjual 14 jenis kurma asli Arab. Saat ditemui Tribun Papuabarat.com pada Selasa 24 Februari, Mughirah Zubaidi, pemilik toko Ahsan Kurma, yang merupakan pusat grosir kurma di Kabupaten Fakfak, menceritakan singkat awal mulai merintis usahanya. Kemudian simak pemirsa informasi selengkapnya bersama dengan jurnalis Tribun Papua Barat dengan rekan Aldi Bimantara. Silakan laporan Anda. Baik pemirsa, di dalam momen bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini, berkah bulan suci Ramadan kali ini dirasakan betul seorang pedagang kurma di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang saat kami temui untuk wawancara mengungkapkan berhasil meraup pendapatan di atas 80 juta rupiah dari hasil menjual 14 jenis kurma asli Arab. Dapat kami informasikan, Mughirah Zubaidi maksud kami, yakni pemilik toko Ahsan Kurma yang merupakan pusat grosir kurma di Kabupaten Fakfak, menceritakan singkat awal mula merintis usahanya. Dalam kesempatan wawancara bersama kami, awak media Tribun Papuabarat.com, ia berkisah dirinya memulai bisnis kurma dari awal tahun 2008. Waktu itu belum menjual kurma seperti sekarang, tetapi ia memulai bisnisnya dengan usaha kelontong terlebih dahulu. Mughirah menyebutkan baru pada tahun 2009 ia memberanikan diri menjual kurma dengan stok terbatas. Waktu awal tahun 2009 tersebut, ia menjual kurma sekitar 30 kg buah kurma dan hanya satu jenis kurma saja. Ia bersama sang istri tercinta membuka toko sederhana persis depan kediamannya di Jalan Ahmad Yani, kawasan Fakfak Utara, persisnya di samping kantor pos Fakfak. Pemesanan juga bisa dilakukan melalui online dengan nomor WhatsApp 0823 970 46349. Untuk Ramadan 1447 Hijriah kali ini atau tahun 2026 Masehi, pihaknya pecah rekor dengan menjual jenis kurma terbanyak sepanjang usahanya dibuka sejak tahun 2008 lalu. Berikut 14 jenis kurma asli yang didatangkan langsung ke Indonesia dan kini tersedia di Ahsan Kurma. Ini mulai dari kurma Saudi, kurma Mesir, kurma Kalas, kurma Ambar, kurma Safawi, kurma Mejol, kurma Barari, kurma Tunisia, kurma Ajwa, kurma Sukari, kurma Lulu, kurma Barari, kurma Algeria, hingga kurma Tunisia. Dikatakannya di Ahsan Kurma dengan relasi yang ia miliki juga sudah didistribusikan atau menjangkau daerah sekitar Fakfak yakni Bintuni, Sorong, dan Bombray. Lelaki keturunan Arab Fakfak ini mengemukakan total ada 7 ton kurma asli yang didatangkan langsung dari Arab Saudi. Kualitasnya terjamin meskipun waktu tempuh 2 minggu perjalanan dari Arab ke Indonesia, lalu dari Surabaya ke Fakfak, Papua Barat juga memakan waktu 2 minggu lamanya menggunakan kapal kontainer. Namun ada beberapa jenis kurma yang tidak bisa pakai kontainer karena panas, jadi biasanya dimasukin di kontainer pendingin lewat kapal pelni. Mughirah mengatakan tantangan terbesar memang biasanya persoalan pengiriman karena kurma yang datang sudah tidak bagus, akhirnya dibuang, makanya karena ada tol laut sehingga sangat membantu pihaknya dalam proses distribusi kurma. Pihaknya juga intens berkoordinasi dengan rekan-rekan sesama pedagang kurma yang terhimpun dalam Asosiasi Pedagang Kurma Indonesia. Disinggung soal pendapatannya, lelaki berpeci ini menyampaikan untuk Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 memang tidak bisa disimpulkan paling sepi atau paling ramai dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Dikatakannya tahun ini tidak bisa dikatakan sepi atau paling ramai karena memang yang paling laku atau laris ini masih waktu masa pandemi COVID-19 di mana pembelian kurma justru melonjak. Dari total 14 jenis kurma asli yang dijual Ahsan Kurma, Mughirah mengatakan kurma paling diminta warga Kabupaten Fakfak ialah kurma Mesir karena kurma Mesir ini dagingnya tebal, teksturnya lebih basah dan sedikit lebih murah harganya dari kurma Saudi tetapi tidak ada kulitnya. Demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat terkait dengan pedagang 14 jenis kurma yang berhasil meraup pendapatan lebih dari 80 juta rupiah. Kembali ke studio. Kelontong biasa. Kelontong biasa. Tapi karena memang sekitar sini sudah banyak yang
jual kelontongan, jadi saya pindah jalur. Oke. Dari 2008 tuh langsung sudah jualan Cuma 2009. 2009. Yang pertama kali datang tidak banyak. Cuman kalau tidak salah ingat 30 kilo. 30 kilo, satu jenis saja. Satu jenis saja. Oke. Ada 14 jenis kurma. Semua ada ini. Semua ada. Tahun ini rekor paling banyak datang dari Berapa jenis? 14. 14 jenis kurma. Dan total 7 ton yang datang. Itu yang datang. Itu abang sumbernya dari daerah mana bang? Abang drop ini? Kita ada rekanan kan langsung dari Saudi. Oh, langsung dari Arab Saudi. Jadi ini kurma asli dari Arab. Kurma asli. Oke. 2 minggu dari Surabaya ke sini 2 minggu juga. Oh. Dari sini juga 2 minggu. Kontainer juga. Tapi ada beberapa jenis kurma yang tidak bisa pakai kapal kontainer karena dia kalau masuk kontainer panas, malah jadi busuk. Ya, kurma muda sama kurma sukari. Kurma sukari itu dipanggil biasanya kurma raja. Kurma raja itu dia lebih lembut, lebih mengkal gitu, krenyes. Jadi kalau dia kena panas dia seperti matang gitu. Nah, makanya biasanya kita masukin ke kontainer pendingin lewat kapal pelni. Iya. Oke. Paling besar tetap pengiriman ya, karena biasanya kita dapat kurma dari sana sudah datang sudah tidak bagus. Iya, karena kelamaan di jalan. Apalagi dulu sebelum tol laut itu bisa 1 bulan itu pengiriman. Kan kita datang, kurma datang sudah busuk biasanya. Kita buang akhirnya. Sudah buat tol laut dan memperlancar semua ini. Kan perkumpulan pedagang kurma Indonesia. Kurma Indonesia. Ya, jadi kita pasok kurma sama-sama dari sana, dari Arab. Datangnya berapa ton kita bagi. Dibagi. Jadi saya kebetulan pegang di Fak-Fak, Sorong, Bintuni. Nah, itu saya yang pegang. Oh, abang punya ibaratnya cabang lah. Iya, punya teman-teman yang nanti menjualkan. Tapi kalau yang mengambil dari sana saya langsung. Oh. Bintuni, saya juga kirim ke Bomberai, ke Sorong. Di Fak-Fak stay 7 ton. 7 ton? 7 ton di Fak-Fak. Oke. Di luar Fak-Fak kemarin di Sorong 3 ton. 3 ton? Iya, di Bomberai kemarin 2 ton. Tahun ini tidak bisa dikatakan sepi, tapi juga tidak paling ramai. Paling ramai itu saya ingat saya tuh waktu zaman Covid. Itu paling ramai, padahal waktu itu saya paling takutkan tidak laku ya. Tapi justru waktu itu peminatnya lebih banyak. Satu minggu Ramadan saya sudah habis waktu itu. Nah, sekarang dari 7 ton di Fak-Fak stay, ya sekitar 1 ton lah sisanya sekarang nih di Ramadan hari ke-6.